Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu semua. Mudah-mudahan kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ibu berharap anak-anak semua masih tetap semangat belajar di rumah. Ya, untuk kesempatan hari ini seperti biasa di hari Selasa kita akan belajar bahasa Indonesia. Untuk hari ini, adapun beberapa materi kita yaitu mengenai teks cerpen, masih sama dengan yang minggu lalu. Untuk hari ini, tujuan pembelajaran kita itu ada satu saja, yaitu menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsik dari teks cerpen. Jadi kita nanti akan membahas bagaimana caranya menentukan kedua unsur ini dari cerpen. Nah, cerpen yang akan dibahas dalam video ini ada di bukumu. Kalian bisa buka halaman 53 dengan cerpen yang berjudul Pohon Keramat. Jadi, Ibu mohon sama-sama bisa kita saksikan videonya sekarang. Intrinsik dari cerpen. Unsur intrinsik adalah unsur pembangun karya sastra dari dalam. Unsur-unsur intrinsik ini ada 7. Nah, itulah yang akan kita bahas satu persatu. Sebelum lanjut, contoh dalam pembahasan kali ini diambil dari cerpen Pohon Keramat karya Yus R. Ismail yang terdapat pada buku siswa halaman 53-60 ya. Nah, tanpa berpanjang lebar lagi, sekarang kita akan bahas ketujuh unsur intrinsik dari cerpen. Yang pertama adalah tema. Tema merupakan gagasan utama atau inti dari cerita, seperti cinta, kedengkian manusia, istana sentris, sosial, persahabatan, dan sebagainya. Contoh, dalam cerpen Pohon Keramat mengangkat tema modernisasi. Yang kedua adalah tokoh. Tokoh merupakan pemeran dalam cerita. Tokoh ini dibagi menjadi 4. Pertama, ada tokoh protagonis, yaitu tokoh baik. Yang kedua, ada antagonis, yaitu tokoh jahat. Yang ketiga, ada tritagonis, tokoh penengah. Dan yang terakhir, ada tokoh figuran atau pendamping atau sampingan. Contoh, tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerpen Pohon Keramat, ada saya, kakek, Mbah Jaya Sakti, pasukan Belanda, penduduk desa, dan penggerak pembangunan. Selanjutnya, penokohan. Penokohan merupakan watak atau karakter atau sifat yang dimiliki oleh tokoh. Contohnya, tokoh saya memiliki karakter kritis, pintar, perhatian. Tokoh kakek memiliki watak bijaksana, tegas, suka menolong, dan pemberani. Berikutnya adalah latar. Latar merupakan keterangan mengenai waktu, tempat, dan suasana dalam cerpen atau cerita. Nah, latar dibagi menjadi 3, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Contohnya, latar tempat, Gunung Beser, kampung, rumah kakek, dan sawah. Latar waktu terjadi pada malam hari, pagi hari, sore hari, dan waktu panen. Latar suasananya, damai, rukun, menegangkan. Selanjutnya ada alur. Alur adalah jalannya cerita dari awal hingga akhir. Alur dibagi menjadi 3, yaitu alur maju yang menceritakan masa kini ke masa depan, alur mundur atau flashback yang menceritakan masa lalu, dan alur campuran yaitu gabungan dari alur maju dan alur mundur. Contohnya, alur yang digunakan dalam cerpen Pohon Keramat adalah alur campuran karena di awal cerita pada masa lalu, kemudian menceritakan masa kini dan kembali lagi ke masa lalu. Selanjutnya adalah sudut pandang. Sudut pandang merupakan gaya pengarang dalam bercerita. Ada 2 yang biasanya digunakan, yaitu orang pertama biasanya menggunakan aku atau saya, dan orang ketiga menggunakan nama orang. Perbedaannya adalah jika menggunakan orang pertama, aku atau saya, berarti si pengarang seolah-olah ikut terlibat dalam cerita.
Sedangkan orang ketiga berarti si pengarang hanya menjadi pengamat tokoh. Contoh, sudut pandang yang digunakan dalam cerpen Pohon Keramat adalah sudut pandang orang pertama, karena menggunakan saya sebagai tokoh utama. Selanjutnya adalah amanat. Pesan yang disampaikan pengarang. Amanat dibagi menjadi dua. Yang pertama, amanat tersurat adalah amanat yang dicantumkan langsung dalam cerita. Contoh, saat ini adalah waktunya untuk membangun demi kemajuan. Jadi amanatnya adalah pembangunan dilakukan demi kemajuan. Yang kedua, amanat tersirat. Artinya amanat yang tidak dicantumkan secara langsung sehingga pembaca harus menafsirkan sendiri. Contoh, pembukaan Gunung Beser itu akan dilakukan dengan bergotong royong. Amanatnya, pekerjaan yang berat akan terasa ringan jika dilakukan bersama-sama atau secara bergotong royong. Nah, itulah tadi mengenai 7 hal dalam unsur intrinsik cerpen. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai unsur ekstrinsik cerpen. Unsur ekstrinsik merupakan unsur pembangun karya sastra dari luar, namun masih berkaitan dengan karya sastra tersebut. Unsur ekstrinsik yang pertama adalah latar belakang pengarang, berisi mengenai identitas atau asal-usul dari si pengarang. Contohnya, Yus R. Ismail lahir pada 10 Januari 1970 di Sumedang, Jawa Barat. Beliau merupakan sastrawan Sunda yang telah menghasilkan karya seperti cerpen, puisi, dan esai. Berikutnya adalah nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen atau karya. Biasanya ada nilai budaya, nilai moral, nilai agama, nilai adat, nilai sosial, nilai hukum, dan sebagainya. Nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen Pohon Keramat diantaranya ada nilai agama, berdoa atau sholat, ada nilai budaya, kepercayaan pada hal mistis, ada nilai sosial, musyawarah untuk menyelesaikan masalah, dan ada nilai adat, mengadakan syukuran, dan sebagainya. Baiklah anak-anak ibu, tadi sudah kita saksikan materinya untuk hari ini, yaitu mengenai menganalisis teks cerpen yang berjudul Pohon Keramat. Nah, sekarang kita akan masuk ke tugas harian. Adapun tugasmu untuk hari ini yaitu menganalisis teks cerpen berdasarkan cerpen yang ada di bukumu, yaitu yang ada di halaman 79 sampai dengan 82. Teksnya itu berjudul Anak Rajin dan Pohon Pintar. Nah, yang mau kita analisis adalah unsur intrinsiknya serta nilai-nilai yang terkandung dari teks cerpen tersebut. Jadi, caranya tadi sudah dijelaskan. Ibu berharap tugas ini bisa kalian kerjakan dengan baik. Dibuka bukunya karena teksnya ada di buku cetak kita, ya. Seperti biasa, tugasnya dikerjakan di kertas lembar. Jangan lupa tulis namanya, kelas, bidang studi, serta tanggal. Mungkin pelajaran kita untuk hari ini sampai di sini dulu. Ibu berharap kita akan bisa bertemu lagi di pelajaran-pelajaran selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.